Oke, selamat siang Pak Yasa. Bagaimana kabarnya? Selamat siang Ramdan. Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat Alhamdulillah, selalu Pak. sehat selalu ya. Alhamdulillah kita dalam kondisi sehat semua ya Pak Yasa ya. Mohon Amin, maaf nih amin. Pak ya, kemarin Bapak WA saya untuk minta bertemu dengan saya. Saya bisa menjumpai Pak Yasa hari ini gitu. Tampaknya Iya, ada sesuatu yang mau dibicarakan nih Pak Yasa nih ya. Kira-kira apa nih bet- ada yang mau dibicarain ini Pak? betul Pak. Ini sebelumnya saya mohon maaf Pak mengganggu Iya, waktunya ya kemarin karena ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Ya maksudnya biar dapat solusi gitu Pak ya. iya, Eh, ini berkenaan dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Pak. Kebetulan kan saya ini diberikan tugas tambahan ya, yang notabene harus meninggalkan pembelajaran di kelas dan tidak sedikit gitu ya dalam satu minggu ini. Sehingga pada saat saya masuk gitu ya, itu ada perasaan apa namanya tidak bersemangat lah ya untuk mengajar gitu karena mungkin capek Pak pada saat sudah pulang dari luar langsung mengajar agak capek semangat. Kemudian pada saat saya masuk pun kelihatannya anak-anak tuh kurang semangat juga gitu kelihatannya seperti itu dengan ya mungkin keterbatasan saya pada saat tatap muka dengan anak-anak seperti itu Pak. Jadi intinya mah ini kurang bersemangat pada saat beban pekerjaan yang penuh Pak seperti itu. oh gitu ya Pak Yasa ya. Jadi Pak Yasa merasa saat ini kurang bersemangat atau terjadinya penurunan semangat dalam mengajar, gitu, yang Betul berimbas Pak, betul itu. mungkin mungkin berimbasnya kepada muridnya ya Pak ya. Jadi muridnya menjadi nggak belajar apa nggak semangat juga menjadi belajarnya. Betul Pak. Ya, oke ya. Mungkin kita hanya punya waktu sedikit nih Pak Yasa ya. Kira-kira Pak Yasa ingin mendapatkan apa nih ya dari percakapan kita hari ini? Ya intinya saya pengen dapatkan yaitu tadi gimana caranya supaya saya bersemangat lagi dalam mengajar walaupun dengan keterbatasan waktu dan tugas tambahan yang ada gitu. Tapi tetap semangat Pak, jadi ada solusi untuk kembali semangat lagi. Hmm, oke, jadi Pak Yasa pengen ada solusi atau ada sebuah cara gitu Pak ya. Ada sebuah cara bagaimana caranya semangat mengajar Pak Yasa itu kembali muncul kembali naik kembali walaupun adanya tugas tambahan yang menyita waktu dari Pak Yasa. Seperti itu Betul mungkin Pak, Pak ya. betul Pak, betul Pak. Oke, mungkin dari yang sekarang Pak Yasa rasakan gitu kan ya. Sekarang semangatnya merasa turun segala macamnya. Nah, kira-kira dari Pak Yasa ini punya kesempatan seperti apa sih untuk mengatasi daripada semangatnya ini gitu ya, semangat turun ini supaya bisa naik lagi gitu. Kira-kira eh, seperti apa yang Bapak Yasa ingin lakukan? Baik Pak, selama ini mungkin yang pertama saya membagi jadwal gitu ya, membagi jadwal Iya. jadwal di mana saya belajar mengajar atau misalkan keluar. Yang kedua, eh, mungkin saya lebih mengenal lagi anak-anak ya supaya pada saat nanti tatap muka anak-anak lebih mengenal posisi saya seperti ini. Kemudian eh, di sini saya catat kemarin mencoba menggunakan metode yang bervariasi Pak, sehingga Iya. anak pada saat pembelajaran berlangsung anak tidak bosan gitu, sehingga saya dan anak semangatnya makin naik lagi Pak gitu. Yang pertama dari sisi saya itu eh, mengatur jadwal, kemudian menerapkan berbagai macam metode pembelajaran. Oke. Oke, oke. Dari Pak Yasa yang sudah Bapak lakukan, ini yang pertama yaitu
mengatur jadwal sudah, terus kemudian juga menerapkan metode pembelajaran yang berbeda-beda seperti itu ya. Ah, Betul. oke. Dari dua hal ini Pak Yasa ya, peluangnya seperti apa nih Pak ya? Untuk Untuk merubah daripada munculnya semangatnya muncul kembali sehingga berimbas kepada siswanya menjadi semangat kembali gitu. iya. Kira-kira peluangnya seperti apa nih Pak? Dari yang Pak biasa lakukan. Oke Pak, peluangnya pada saat saya menjadwalkan ya, mengatur jadwal lagi, sehingga saya pribadi pada saat keluar gitu tidak mengganggu, tidak mengganggu pembelajaran, sehingga anak-anak melihat kehadiran guru merasa bersemangat, dan saya pun sama melihat anak ada di kelas memang bersemangat. Kemudian di sisi pembelajaran yang bervariasi, ya anak-anak tidak monoton gitu, harus praktek aja kita, misalkan dengan cara dengan video, kemudian ada juga rencana kedepannya dengan kunjungan real ke lapangan seperti apa. Jadi peluangnya saya yakin anak-anak semakin tambah semangat ya. Kalau misalkan yang pertama saya hadir, yang kedua anak belajar real di lapangan seperti itu. Guru hadir, oke, dari tadi saya bilang bahwa berarti ada kehadiran guru bisa di dalam seperti itu, terus kemudian Ya, juga mengajak anak kepada dunia real atau dunia kenyataannya seperti itu ya betul Pak. Pak. Oke, tadi Pak Yasa bilang bahwa ada kata-kata bahwa Pak Yasa melihat anak-anak ini kurang semangat gitu. Pak Yasa melihat kurang semangatnya dari mana ya Pak? Oke, anak-anak itu kelihatan tidak semangat pada saat saya masuk gitu. Jadi materi yang nyampe materi Iya. acuh gitu ya. Kayaknya boring katanya. Karena yang diharapkan anak-anak ya tadi konsistensi guru ada di kelas, karena ketidak semangatan anak karena awalnya jarang membersamai atau misalkan kurangnya membersamai anak-anak. Jadi kelihatan dari gesturnya saja. Oh gitu. Jadi yang dilihat dari Pak Yasa bahwa anak-anak murid Bapak ini kurang bersemangat, terlihat boring gitu ya Pak ya. Terus kemudian kadang-kadang suka acuh tadi tuh Pak ya. Oke, selain daripada itu mungkin ada lagi yang mungkin bisa Bapak lihat mungkin yang terjadi perbedaan apa gitu selain Jadi daripada sikap Pak, jadi sikap anak gitu dalam pembelajaran itu kadang-kadang ya tadi dilihat dari anak itu kehadirannya makin berkurang gitu. Sehingga ya 11-12 dengan perasaan guru pada saat lihat anak kehadirannya kurang, merasa malas seperti itu. Anak pun sama, kayak seperti itu. Oke. Dari yang tadi Pak Yasa bicarakan bahwa di sini dengan ketidakhadirannya guru, terus kemudian anak menjadi boring gitu kan ya, yang mengakibatkan anak menjadi jarang hadir gitu loh ya, imbasnya seperti itu. Betul Pak. Gitu ya, seperti itu ya. Betul Pak. Oke, kira-kira nih menurut Pak Yasa berdasarkan yang pengamatan dari Pak Yasa gitu kan ya. Kira-kira apa sih yang akan direncanakan sama Pak Yasa nih? Oke Pak, yang pertama yang saya rencanakan yang pertama tadi penyusunan jadwal keluar lah seperti. Yang kedua mungkin yang akan saya lakukan rencana ke depan itu ya tadi keterlibatan siswa ya, kolaborasi dengan siswa, kemudian memperbanyak waktu guru ya untuk membersamai anak di kelas. Rencana seperti dua saja Pak. Jadwal membersamai dengan anak. Boleh diulang Pak ya. Yang pertama tadi rencananya menyusun jadwal ulang Pak. Jadwal keluar ya. Jadi disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Jadi tidak mengganggu pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah membersamai. Betul. Jadi memperbanyak gitu waktu bersama dengan siswa. Oke. Yang sudah direncanakan Pak Yasa ini sudah bagus sih sebenarnya gitu ya.
tinggal kembali lagi kepada actionnya dari Pak Yasa nih gitu Ya, ya. betul Oke, Pak. kira-kira gitu dari dua hal ini Pak Yasa ya, adakah yang menjadi prioritas dari Pak Yasa nih kira-kira? Untuk prioritas di punya jadwal Pak ya, jadi jadwal keluar itu disesuaikan dengan jadwal mengajar. Kalau kemarin kan tidak seperti itu. Asal ada perintah dari atasan kita berangkat tanpa memperhatikan jadwal pembelajaran. Jadi Oh, oke seperti itu. jadi Jadi targetkan dari itu dua hal awalnya. ini, oke, dari dua hal ini mungkin yang di prioritas urgensitas tinggi mungkin menurut Pak Yasa itu adalah terkait kepada eh, manajemen jadwal gitu Pak ya. Betul Pak, iya Jadwal, itu. baik jadwal daripada pembelajaran ataupun jadwal daripada ketika ada tugas keluar atau dinas keluar gitu ya Pak ya. Betul, iya iya Oke, betul. itu ya. Iya. Oke. Kira-kira untuk yang manajemen daripada jadwal tersebut ya, apakah nanti ada hambatan-hambatan yang muncul nantinya Pak? Kalau saya lihat hambatan pasti ada Pak ya, pasti ada. Tetapi sebagai guru ya yang memprioritaskan anak tadi karena poinnya menaikkan semangat anak untuk belajar, saya kira kendala-kendala tersebut harus diminimalkan terutama pada saat bentrok jadwal misalkan. Ya, setidaknya saya datang ke kelas, memberitahukan ke anak, berkomunikasi ke anak dan memberikan media pembelajaran, terutama guru kita buat ada blog seperti itu atau vlog seperti itu, sehingga anak tetap ya bersemangat. Bahkan di akhir pembelajaran mungkin depannya ada monitoring dari guru, dari saya pribadi, itu dengan cara mereka mengupload tugasnya ke blog yang saya buat seperti itu Pak. Itu Pak. Jadi strateginya seperti itu. Oke, boleh saya ulang ya Pak ya. Jadi mungkin hambatan selalu ada, tapi seorang guru harus bisa meminimalisir daripada hambatan-hambatan tersebut. Nah, yang direncanakan strateginya dari Pak Yasa bahwa mungkin kalau misalkan nanti ada tugas keluar, mungkin nanti Pak Yasa memberikan tugas pada murid dalam bentuk tugas mandiri ya Pak ya. Betul. Tugas mandiri yang kemudian itu dikirimkan melalui blognya Pak Yasa. Betul Pak, betul. Oke, jadi kriteria daripada ukuran keberhasilan manajemen waktu ini adalah berarti masuknya masuknya tugas dari siswa. Seperti itu kah Pak? Tidak Pak. Untuk yang tadi poinnya semangat anak belajar ya. Pada saat itu instrumen saja. Pada saat pembelajaran tercapai atau misalkan semangat mengajar tercapai, itu ukurannya yang pertama minat anak untuk masuk pembelajaran makin banyak. Kemarin kan saya tinggalkan semakin turun. Kemudian yang kedua, belajar anak mempelajari materi yang saya sampaikan itu antusias. Ya, antusiasnya bagaimana? Yaitu dengan cara mengerjakan tugas. Jadi tolak ukurnya yang pertama kehadiran siswanya, yang kedua minat untuk mengerjakannya, semangat, terus anak itu standby di kelas dan bersemangat lah. Itu Pak. Oke, barangkali ada strategi yang lain Pak, mungkin selain daripada ini mungkin? Untuk strategi yang lain, saya mungkin nanti kolaborasi dengan guru yang produktif ya. Pada saat saya misalkan ada tugas keluar, ada guru terutama di kepala bengkel di sini atau misalkan kaprok di jurusan TKR untuk bisa berkolaborasi dengan saya memantau anak seperti itu strateginya. Harapan pada saat ada pengawasan membersamai anak, semangat anak untuk belajar itu meningkat. Oke, ya. Oke, kemudian kira-kira nih rencana Bapak nih untuk ini kan adalah untuk memanajemen waktu gitu ya. Nah,
kira-kira rencana untuk memanajemen waktu, kemudian yang kedua juga membersamai daripada siswanya, kira-kira ini dilaksanainnya kapan nih, Pak, ya? Sebenarnya untuk pelaksanaan sudah mulai Pak, sudah mulai saya lakuin ya, step by step kan. Tapi untuk kemungkinan besar ini kan lagi menyusun jadwal ulang nih sekarang nih. Ini kan di akhir Agustus nih, di awal September sudah running Pak. Di awal September Udah running ya? udah running. Oke, kira-kira begini Pak Yasa, kira-kira untuk memanajemen waktu, kira-kira yang bisa membantu Pak Yasa itu siapa Pak ya? Untuk kegiatan saya ya, yang pertama karena saya di kesiswaan, mungkin nanti kita bergantian dengan pembina OSIS seperti itu ya, seperti itu manajemen waktunya. Kemudian untuk penjadwalan di akademisnya itu kita selain di kurikulum juga di Kaprong TKR Pak, kita saling backup seperti itu. Oke. Oke ya. Jadi yang perlu ada bantuan mungkin dari beberapa elemen atau pihak yang berkaitan Pak ya. Salah satunya Betul. Wakasek kurikulum terkait kepada manajemen waktu pembelajaran tersebut. Ya, diantaranya itu. Oke, ini yang sudah cukup bagus sih sebenarnya Pak Yasa, yang Pak Yasa sudah rencanakan, Pak Yasa nanti akan laksanakan, ini sudah bagus sekali Pak Yasa gitu ya. Iya. Oke, kira-kira nih ya, bentuk bahwa keberhasilan percakapan kita hari ini nih, kira-kira kita harus bagaimana nih Pak ya? Bentuk percakapan hari ini apa ya? Iya. Ya, pertama mungkin refleksi Pak ya, saling refleksi, saling menguatkan ya, dari Bapak menguatkan saya. Terima kasih sudah memberikan solusi ya, bukan solusi waktu untuk bercakap, dan saya juga mendapatkan solusi seperti itu Pak. Jadi keberhasilan ini yang pertama tadi ada rencana aksinya, kemudian juga ada waktunya seperti itu ya. Alhamdulillah Pak, dengan kita ngobrol ini saya merasa tercerahkan ya, merasa membantu untuk membangkitkan lagi semangat saya untuk mengajar itu, walaupun dengan keterbatasan tadilah waktu yang padat seperti itu. Dan dengan adanya penjadwalan tadi, yang mudah-mudahan saya lebih bersemangat lagi, kemudian siswa pun bersemangat karena bersama dengan guru. Oke, siap Pak Yasa ya. Jadi saya malah jadi penasaran nih Pak ya, jadi gregetan ini Pak ya. Semoga nanti kita ada pertemuan lagi nanti nih Pak Yasa gitu. Baik Pak, oke. Supaya nanti saya tahu nih berhasil atau tidaknya terkait bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali semangat kita dalam mengajar siswa-siswa kita. Nah, betul. Mungkin karena keterbatasan waktu nih Pak ya, sekali lagi saya mohon maaf nih, kita harus akhiri dari percakapan ini. Saya berharap apa yang kita percakapan hari ini membawa manfaat bagi kita semuanya, terutama Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Oke, ya, terima kasih aja ya mungkin Pak ya, ditunggu kabarnya mungkin Pak ya. Insya Allah Pak, segera. Terima kasih Pak. Saya akhiri Pak ya. Assalamualaikum. Salam. Halo Pak Ramdan. Halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yasa. Gimana nih kabarnya nih hari ini? Oh, alhamdulillah Pak, baik. Baik. Ya. Bagaimana dengan Pak Yasa nih? Alhamdulillah baik juga Pak Ramdan. Oh iya. Oke Pak Ramdan. Maaf nih Pak Yasa ya. Maaf, saya gangguin waktunya Bapak nih. Nggak apa-apa. Kita ada masalah nih Pak. Oh gitu. Iya, saya juga penasaran nih, Pak Ramdan dari kemarin
ngontak saya bisa enggak, ada waktu enggak untuk berbicara. Oh ternyata ada yang perlu dibicarakan toh. Iya, Pak. Begitulah, Pak. Kira-kira nih, kira-kira apa sih yang akan dibicarakan ini kira-kira? Iya, Pak, nih ya, saya sedikit rada bingung hari ini tuh. Kenapa, hari-hari ini, saat-saat ini saya ngerasanya ketika pembelajaran di kelas gitu ya, Pak, ya. Mhm, Pembelajaran di kelas itu beberapa anak mungkin tidak semuanya sih, Pak, ya, tapi ada iya. beberapa anak yang ngerasanya, kurang aktif gitu loh menurut saya. Oh, Sehingga saya ngerasa pembelajaran ini bertanya-tanya kepada saya nih, "Ini pembelajaran yang saya lakukan ini berhasil atau tidak ya? Terus mmm, kesalahannya di mana?" Gitu. Itu yang iya, terjadi, Pak, seperti itu. oke. Berarti ada beberapa anak yang tidak aktif ya Betul sekali, dalam Pak. pembelajaran gitu ya. Berarti, poin untuk pembicaraan ini mungkin apa ya poinnya nih? Poin yang akan dituju Pak Ramdan nih? Saya pengen tahu gitu ya, gimana caranya saya bisa mengaktifkan siswa-siswa saya sehingga aktif dalam pembelajaran. Oh, Kenapa? Karena, aktifnya siswa dalam pembelajaran itu membawa pengaruh yang baik buat siswa itu sendiri, oke, sehingga tujuan pembelajaran pun akan tercapai dengan mudah gitu loh, betul. Oke seperti Pak Ramdan, kira-kira tadi tuh ada beberapa anak yang tidak aktif ya. Menurut Pak Ramdan nih, kira-kira faktor apa sih yang, halo? eee halo halo ya, Ya, lanjut, Pak. masih tersambung Pak? Ya, Masih, Pak. masih di udara nih. Ya maaf nih agak sinyalnya agak jelek di sini nih. Iya Ya, maklum, Pak, saya juga sinyalnya jelek juga, Pak. Ya iya. lanjut, Pak. Ya oke, kira-kira nih, kira-kira, tadi kan ada anak yang beberapa yang tidak aktif nih. Kira-kira Bapak pernah nggak, apa namanya, penyebabnya lah dari anak-anak ini, ada kira-kira? Oke, mungkin, Pak, ya, saya bertanya-tanya, mungkinkah metode saya yang salah atau media Hmm, saya yang salah gitu loh, Pak, ya. oke. Karena ngerasanya kalau saya dalam pembelajaran, kan Mhm, diawali dari pendahuluan, persepsi, ice breaking juga sudah gitu loh, mmm, Pak, ya. Video presentasi juga sudah saya kasihkan gitu loh, Pak. mhm, Semua perasaan saya semua sudah saya lakukan. Beberapa iya siswa yang, iya, melaksanakannya itu secara kayak acuh tak acuh gitu loh, tak oh peduli apa gitu, yang dikerjakan gitu loh. Jadi saya bertanya-tanya gitu loh, ngebayangin nih anak, eee, memahami atau tidak ya pembelajaran mmm, saya gitu. Jadi saya terbayangkan seperti itu, Pak. oh, dari pemaparan Pak Ramdan tadi, segala usaha sudah ya, segala usaha sudah Betul. dilakukan, eee, mungkin ya, mungkin, kira-kira, Pak Ramdan itu apa namanya, menerapkan pembelajarannya kira-kira apa namanya, sejauh mana gitu ya, sejauh mana menerapkan pembelajaran? Oke, saya menerapkan pembelajarannya gitu lah ya, sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya sudah buat, Pak, Mmm, gitu loh. Jadi rencana pembelajaran yang saya buat itu ya saya aplikasikan gitu, seperti itu, gitu loh. Eee, saya coba tanya kepada anaknya gitu, ya itu, namun di situ ya masih belum connect gitu dengan anaknya gitu loh. Gimana nih? oke Saya jadi rada ngebayang juga, apa yang harus saya lakukan? oke. Kira-kira Pak, penyebab spesifiknya apa sih? Karena kalau tadi Pak Ramdan sudah melaksanakan pembelajaran Iya sesuai dengan prosedur, menanya ke anak sudah gitu kan. iya. Kira-kira ini clue-nya pada saat Pak Ramdan ngobrol dengan anak, tersirat tuh ada permasalahan yang, apa namanya, membuat anak tidak aktif. Kira-kira apa sih? Nah, kalau saya sih mungkin ngebayanginnya mungkin mungkin nih, Pak, ya, ini hanya berdasarkan kemungkinan saya saja gitu loh, Pak, ya. Yang pertama mungkin, eee,
metode pembelajaran saya mungkin perlu divariasikan kembali gitu ya, untuk mengaktifkan daripada siswa, itu Mhm, yang pertama, Pak, ya. mhm. Yang kedua jadi sehingga mungkin anak itu ngerasa bosen kali, Pak, gitu, ngerasa bosen Iya gitu iya loh. iya. Betul Itu betul. saja gitu kan ya, media pembelajaran saja saya Iya, itu, atau juga mungkin, ada permasalahan di rumah gitu, Pak, yang terbawa ke sekolah ah, gitu loh, Pak, mungkin. oke Itu baru saya bisa analisa gitu dari yang saya lakukan. oke. Ini Pak Ramdan, dari hasil analisa tersebut Pak, kan udah mengetahui itu permasalahannya, potensi permasalahannya apa saja, gitu kan. Kira-kira Pak, setelah mengetahui permasalahan tersebut, langkah apa saja sih yang akan Pak Ramdan lakuin untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga anak itu lebih aktif kembali dalam belajar? Kira-kira apa saja sih Pak Oke, untuk mengatasi hal tersebut oke, rencananya? iya. Oke, rencananya ya, Pak, ya. Rencananya mungkin saya dalam medianya gitu, Pak, ya, media pembelajarannya saya akan buat kembali lebih interaktif lagi, Pak, gitu. Dibandingkan yang awalnya itu hanya masih berbentuk PPT gitu kan. Mungkin saya akan buatkan berbentuk video, animasi, atau interaktif yang, Oke. eee, memicu atau memotivasi anak untuk bergerak gitu loh, Pak. Hmm, Sehingga mereka ada keaktifan, tidak merasa bosan di situ. oke. Itu yang pertama yang akan saya buat dari media dan, model pembelajarannya gitu, Pak, ya. Yang kedua mungkin yang akan saya libatkan mungkin, lebih lagi melibatkan aktivitas siswa gitu, antar Hmm, siswa gitu, Kak. Dibandingkan dengan mungkin hanya ceramah saja atau hanya, satu arah saja gitu. Jadi yang ditekankan di sini, saya sebagai fasilitator saja di sini mungkin. Jadi kita dorong, kita ajak anak-anak untuk menjadi lebih aktif lagi mungkin. Mungkin 2 hal itu mungkin yang saya rencanakan mungkin saya akan lakukan dalam, pembelajaran saya di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu. oke. Tadi ada media pembelajaran yang bervariasi, kemudian ada melibatkan siswa dalam pembelajaran sebenarnya tidak boring seperti itu. Kira-kira Pak, ini dengan pernyataan Bapak tadi saya tertarik tuh, dengan video. Sejauh mana video bisa eh, mengaktifkan anak sebenarnya. Terus tadi melibatkan anak juga. Kira-kira nih, saya penasaran juga nih, yang dilakukan Pak Ramdan atas rencana ini bagaimana realnya? Oke. Ya mungkin gini Pak ya, menurut pemahaman saya gitu Pak, pemandangan saya seperti ini, kalau anak diberikan sesuatu yang, menarik gitu kan ya Pak ya, menarik, mungkin akan lebih memudahkan, materi pembelajaran untuk dipahami oleh siswa tersebut gitu. Jadi ini adalah alasan saya untuk membuat rencana saya ke depan membuat video pembelajaran yang, eee, lebih menarik, lebih interaktif lagi gitu loh. Karena sebelum-sebelumnya kan saya itu hanya menggunakan PPT yang hanya berbentuk, hanya layar tampilan saja, Pak, gitu Betul. loh. Jadi saya mulai insya Allah nanti saya coba dengan sesuatu yang, eee, apa ya, mengkompleksikan gitu kan ya, atau apa ya, bukan hanya berbentuk visual saja, tapi dengan, ditambahkan dengan, audinya gitu loh. Jadi bukan hanya melihat, tapi juga dengan mendengarkan. Syukur-syukur itu bisa menambah, semangat dan keaktifan dari para siswa. Kemudian yang kedua, gitu kan ya, melibatkan siswa, diskusi yang melibatkan siswanya gitu, Pak, yang Ya, bertanya. Mungkin kita akan coba kembali dengan diskusi yang menggunakan umpan balik dan refleksi gitu loh, Kak, ya. Jadi materi yang dicari kemudian itu dipresentasikan, Pak, dipresentasikan di depan, terus hmm, kemudian itu diumpan-balikan kepada audiensnya gitu, saling mengumpan-balikan di situ, saling melengkapi daripada kekurangan masing-masing di situ. Dan saya mungkin di situ mungkin hanya akan meluruskan saja materi-materi yang melenceng dari arahnya. Dan justru dengan ini mungkin siswa akan berani untuk bicara
dan mungkin akan lebih aktif lagi. Itu menurut saya, Pak. Itu menurut saya. Oke, betul sekali Pak Ramdan, dan rencana Pak Ramdan ini saya kira bagus Pak ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan nih, mudah-mudahan. Kira-kira nih Pak, tadi ada umpan balik. Kira-kira pada sasarannya itu kemana gitu? Oke, Sasarannya untuk umpan balik ini, keaktifan kah atau betul apakah? sekali. Harapan saya siswa aktif dalam bukan hanya mencari materi, tapi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, Pak. Dengan berdasarkan data dan fakta yang telah dicarinya gitu. Dia tidak hanya mendengarkan saja, tapi dia bisa aktif untuk mengapresiasikan atau juga memberikan pendapat atau juga memberikan pertanyaan gitu. Itu yang saya harapkan. Tujuan saya itu. Ya, kalau saya lihat tadi rencananya yang pertama tadi kan pembelajaran yang bervariasi, kemudian mengaktifkannya dengan tanya jawab kelompok seperti itu ya. Dari keseluruhan ini Pak, kira-kira nih untuk ketercapaian terus anak yang tadi beberapa anak yang tidak aktif ini, kira-kira tingkat keberhasilannya bagaimana nih? Karena saya lihat kalau misalkan anak yang tidak acuh yang tidak aktif itu tadi, kalau seperti saja gitu ya, apalagi tadi ada permasalahan di keluarga misalkan. Nah ini nih tingkat keberhasilannya bagaimana nih Pak dengan menggunakan metode tadi? Oke, saya berharap saya bisa menaikkan ke tingkat keberhasilannya gitu Pak ya. Mungkin yang tadinya yang acuhnya itu atau yang tidak aktifnya hanya 3 sampai 5 orang, itu saya bisa mengurangin ya, syukur-syukur bisa hilang semuanya, semua satu kelas itu bisa aktif semuanya gitu loh. Tapi ya saya bisa menambah suasana Pak, menambah suasana di kelas sehingga 100% dari satu kelas tersebut bisa menjadi aktif kembali. Itu harapan saya sih Pak. Itu harapan. Semisal nih Pak Ramdan, nih pada saat Pak Ramdan tadi udah menerapkan pembelajaran yang variasi, kemudian tadi melibatkan anak dan diskusi. Semisal masih terdapat ada 1-2 siswa yang tidak aktif nih ya, tidak aktif, kira-kira tadi kan tidak 100% ya, kira-kira yang dilakukan oleh Pak Ramdan seperti apa gitu terhadap anak tersebut? Oke. Ya mungkin yang akan saya lakukan kembali lagi, saya akan evaluasi kembali kepada pembelajaran saya, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya akan coba panggil Pak ya, saya coba bicara dari hati ke hati dengan siswa tersebut gitu. Kenapa? Karena terkait tadi permasalahannya, takutnya ada permasalahan dari rumah gitu kan yang dibawa ke sekolah Pak. Betul. Nah itu coba lagi mungkin saya panggil, kita diskusi bareng itu, kita diskusi gitu kan ya, permasalahannya apa gitu kan. Semoga itu menjadi ada solusinya di kedepannya, di kemudian harinya gitu loh. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Bagi mungkin kalau ini kita sudah lakukan tapi masih ada beberapa yang masih kurang aktif, ya kita coba kembali secara persuasif Pak ya namanya, persuasif. Betul. Dengan orang ke orang gitu, heart to heart atau hati ke hati seperti itu. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Luar biasa Pak Ramdan, detail sekali itu rencana kedepannya, detail. Bahkan tadi ketika ada anak yang tidak aktif ya, tidak aktif walaupun rencana sudah jalan, ternyata ada tindak lanjut berikutnya dan pendekatan persuasif. Kira-kira nih Pak Ramdan. Iya Pak. Rencana sudah dilakukan, sudah dirancang, kemudian tadi ada rencana yang kedua melibatkan anak. Selain anak, keterlibatan anak ya, ada nggak pihak lain yang bisa terlibat? Ada apa Pak maksudnya? Pihak lain yang terlibat untuk melancarkan rencana Pak Ramdan. Oh gitu ya. Ada mungkin Pak ya. Mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan
wali kelas, Pak, ya. Hmm. Karena yang tahu daripada kelas tersebut itu ya mungkin sebagian besar itu adalah wali kelas yang tahu karakter daripada anak tersebut gitu, Pak, ya. Dan barangkali ada siswa-siswanya gitu yang bicara sama wali kelas tersebut. Jadi saya perlu tahu masalahnya apa. Itu yang pertama wali kelas. Yang kedua mungkin dengan guru konseling, Mbak, ya. Dengan guru konseling. Barangkali nih anak ini atau kelas ini ada sesuatu hal yang penting atau gimana gitu loh. Jadi saya perlu koordinasi dengan wali kelas, yang kedua juga dengan guru konseling. Mungkin yang paling terakhir nih Kak ya, yang paling terakhir ketika itu sangat pahit terjadi, ketika itu sudah dilaksanakan namun masih tetap seperti itu, ya mungkin dengan orang tua walinya Bu. Iya, Mungkin saya akan panggil di situ, nanti kita kerjasama, kita koordinasi, kita kolaborasi di situ terkait kepada anak-anak kita sendiri. betul, betul, betul. Oke, Pak Ramdan, karena ini waktu juga nih, yang terakhir Pak Ramdan. Iya, Pak. Kira-kira apa lagi nih yang perlu dibahas selain tadi itu, Pak? Tampaknya cukup hanya itu saja, Pak ya. Saya hanya terkait bahwa saya pengen mendapatkan suatu solusi, suatu ide gitu kan Pak ya, terkait bagaimana caranya siswa saya bisa aktif kembali dalam pembelajaran saya. Gitu. Alhamdulillah dengan pembicaraan dengan Pak Yasa ini gitu kan ya, saya mulai tercerahkan gitu ya, terbackup-kan di sini Pak ya. Jadi Iya, terdukung oleh Pak Yasa gitu. iya. Ya terima kasih Pak atas masukannya gitu. Oke. Kira-kira Pak, tadi ada rencana tadi, kapan tuh mulainya nih? Saya pengen Mungkin tahu nih nanti hasilnya nih. Harus oke. tahu nih kapan nih gitu. Iya, rencananya ini saya akan lakukan sesegera mungkin ya. Syukur-syukur, insya Allah mungkin minggu depan setelah saya membuat kembali rencana pembelajaran yang terbaru serta Ya. media-medianya Hmm? gitu kan, saya coba lakukan itu di minggu depan, Pak, gitu loh. Oke, siap. Terkait nanti keberhasilannya, insya Allah Pak, nanti saya hubungi Bapak lagi, saya mohon nanti coaching-nya lagi itu ya, dukungannya lagi, bimbingannya lagi dari Pak Yasa nih Pak, Ya. syukur-syukur itu bisa jadi manfaat buat saya pribadi. Oke, gitu Pak Ramdan. Insya Allah Pak, insya Allah saya selalu siap ya. Kita saling kolaborasi demi kemajuan anak bangsa. Tapi alhamdulillah dengan pemaparan dari Pak Ramdan itu udah menemukan solusi loh Pak Ramdan gitu ya. Solusi Iya yang Pak, tinggal terima saya kasih Pak, tunggu nih. saya udah dapat Saya solusinya. tunggu nih aksinya nih. Saya tunggu aksinya dan hasilnya gitu seperti itu. Kita akan Siap Pak, kolaborasi lagi. siap Pak. Mungkin Nanti ada lagi saya Pak Ramdan? oke Pak, Ada lagi? mungkin hanya itu saja mungkin Pak ya. Oke, oke. Terima kasih Pak. Oke, kita ketemu lagi di lain waktu Pak Ramdan ya. Insya Allah Pak, insya Allah kita Oh. ketemu lagi. Oke, assalamualaikum. Terima kasih Pak atas masukannya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah praktik langsung ya, real coach dengan coach tadi, karena kami di kelompok 3 ini cuma memberikan tema saja, bahkan dari awalnya cuma satu ya yang tampil, ternyata harus 2, jadi ada tema dadakan tadi. Tapi dari keseluruhan alhamdulillah Bapak Ibu, hal yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan dari sesi 1, sesi 2 tadi, setidaknya CGP saya dengan Pak Ramdan ini sama-sama berusaha ya, menggunakan alutsista. Alhamdulillah sudah sampai di akhir yang kemarin pertemuan di sesi 2 bisa diatasi. Kemudian coach berusaha mendengarkan yang aktif ya gitu. Terus kemudian coach dan coach juga membicarakan sesuai dengan tujuan. Alhamdulillah sesuai seperti itu. Kemudian hal yang masih diperbaiki tadi satu Pak Ramdan ya. Ya karena tadi mendadak juga tema yang kedua, akhirnya ya tadi menyamakan persepsi ya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu loh Ibu ya. Jadi masih ada seperti itu. Tetapi secara keseluruhan kita berusaha
hal itu tidak terjadi lagi. Kemudian hal yang dilakukan sebelum, dalam, dan selama ya. Pertama persiapan Bu ya. Jadi pada saat kita mau coaching ya, itu harus ada persiapan mentalnya sesi memulai. Kemudian kedua, mendengarkan secara aktif, berkonsentrasi dengan bahasa tubuh. Kemudian menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Kemudian yang ketiga yaitu berusaha memahami tujuan yang diutarakan oleh coach ya. Jadi harus detail gitu ya, kemana nih arahnya, sehingga pertanyaan-pertanyaan terbukanya tidak salah. Kemudian berusaha mendengarkan dan mengarahkan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan. Kemudian hal yang dilakukan untuk memperbaiki ke depannya yaitu yang pertama, latihan Bu ya, karena dengan banyak latihan kita akan terbiasa. Kemudian tadi ada yang namanya mengontrol diri Bu dari coachnya, supaya tidak memberikan clue-clue solusi. Kemudian pertanyaan menjudgment yang bisa menunjukkan itu masalahnya. Kemudian umpan balik Ibu umpan balik yang saya rasakan tadi menjadi coach itu tadi, karena permasalahannya kita belum sinkron ya, jadi agak sedikit ya, masih harus berusaha mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan tujuan atau permasalahan yang ada. Kemudian canggung juga Bu ya, karena ini langsung tadi canggung karena tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan ya, dan langsung ditambah sinyal Bu, tadi sempat kita panik juga, sinyal tidak ada, panik juga, bahkan saya terpental. Akhirnya WA tadi mau ganti pakai handphone, tapi alhamdulillah lancar gitu. Kemudian yang terakhir di sini ada komunikasi Bu ya, komunikasi antara coach dengan coach ini mungkin perlu dilatih untuk lebih lancar lagi Bu, seperti itu. Karena saya lihat kan saya dengan Pak Ramdan itu bertindak sebagai guru dan guru gitu. Berbeda mungkin nanti guru dengan siswa gitu kan, atau guru dengan kepala sekolah. Itu pasti tingkat kecanggungan atau miskomunikasinya pasti ada seperti itu. Nanti ya hal itu dijadikan umpan balik bagi kita semua. Terima kasih, itu mungkin Bu yang perlu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasa, apa yang disampaikan detail ya, walaupun dadakan temanya, tema yang kedua tidak dipersiapkan, itu memang yang kita inginkan, karena coaching tidak, istilahnya bukan suatu latihan, tetapi pendekatan yang harus sering kita lakukan gitu. Jadi betul, Bu, tidak latihan, tetapi ketika untuk supaya bisa kita sebagai coach atau coachee, kita lebih meningkatkan lagi tentang keilmuan coachingnya.